Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Vika Mesani, NIM T 2019-1113. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab toharoh. Pengertian toharoh. Secara etimologis, toharoh artinya bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Baik yang bersifat hasyi, dapat di indra maupun maknawi, abstrak. Sedangkan toharoh secara terminologis adalah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran. Dengan demikian, toharoh syar'i terbagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas ada 3 bagian, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Alat yang digunakan untuk bersesuci ialah air untuk wudu dan mandi, tanah untuk bertayamum. Alat yang selain air dan tanah, ada juga alat yang digunakan untuk bersesuci, yaitu dabik atau penyamak kulit dan tahalul pembuat cuka untuk mensucikan khamar. Sedangkan toharoh dan najis menurut fikih dan kotoran, yaitu dengan membasuh dan membersihkan najis dan kotoran dengan air dan alat toharoh lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Vika Mesani, NIM T 2019-1113. Saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Kata sholat secara etimologis ialah berdoa. Adapun sholat secara terminologis ialah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan berbagai syarat tertentu, yang dilakukan dengan berawalan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam. Pengertian sholat ini mencakup berbagai pengertian. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran tertentu, yang dilakukan dengan sujud dikecualikan dari bacaan-bacaan di atas. Adapun yang menjadi landasan teori ini adalah diantaranya dari surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 100. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Di dalam Islam, sholat tidak dapat ditandingi dengan ibadah apapun. Selain termasuk rukun Islam, sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Jumlah sholat yang difardukan. Terdapat beberapa pendapat dalam kalangan ulama tentang jumlah sholat yang telah diwajibkan. Jumhurul ulama termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat yang telah difardukan hanya ada 5. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tentang Mi'raj Nabi, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang dibebankan oleh orang-orang adalah yang memenuhi syarat-syarat, yaitu Islam, akil, baligh, berakal, dan suci. Demikian pendapat dari Hanafiyah dan Syafi'iyah. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan sholat dikarenakan tidak syah bila dilakukan oleh mereka. Begitu juga orang-orang yang murtad. Namun jika mereka kembali ke dalam agama Islam, ia harus mengganti sholat yang ditinggalkan selama masa kemurtadannya, karena kewajiban sholat tidak akan gugur oleh kemurtadan. Selanjutnya, waktu-waktu sholat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, sholat duhur. Ulama sepakat tentang ketentuan awal waktu sholat duhur, yaitu ketika matahari telah tergelincir ke barat. Namun ulama berbeda berpendapat dalam penemuan akhir waktu sholat duhur yang longgar dan waktu duhur yang disarankan untuk dilakukan. Yang kedua, sholat asyar. Sholat bermula dari bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan benda itu sendiri hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, sholat maghrib. Waktu masuk sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari
dan tersembunyi di balik tirai dan terbenam hingga terbenamnya syafa, awan merah. Yang keempat, sholat Isya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta imam lainnya, awal masuk waktu Isya ialah ketika hilangnya sinar matahari. Sedangkan menurut Imam Hanafi ialah waktu sholat Isya adalah hilangnya sinar putih yang keluar setelah sinar merah. Mengenai akhir waktu sholat Isya adalah sebagian berpendapat hingga malam dan hingga terbit fajar. Yang kelima, sholat subuh. Ulama sepakat tentang awal masuknya sholat subuh ialah ketika terbitnya fajar, sidik, dan akhir waktunya adalah ketika terbitnya fajar. Sholat dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, yakni suci dari hadas, menutup aurat, mengetahui waktu masuk sholat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya, cara mengerjakan sholat. Sholat meliputi beberapa perkataan dan perbuatan yang terdapat dalam rukun dan sholat. Yang pertama, rukun sholat. Pekerjaan yang termasuk rukun sholat meliputi niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam dua sujud, tumakninah, duduk akhir, tasyahud, membaca sholawat dalam tasyahud, mengucap salam, dan berniat keluar dari sholat. Yang kedua, sunah-sunah sholat. Yang pertama, tasyahud awal, membaca kunut dalam sholat subuh dan witir pada paruh kedua dalam Ramadan. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan di bawah dada. Membaca doa iftitah setelah takbir, membaca ta'awudz sebelum membaca al-fatihah, membaca dengan jahar dan sir menurut tempatnya, takmin atau mengucapkan amin setelah selesai membaca al-fatihah, dan diseliringi diam sebentar. Membaca surah setelah membaca al-fatihah, meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud dengan ujung ibu jari di atas paha. Iftiroshi pada setiap kali duduk. Tawarruk pada akhir duduk akhir, mengucapkan salam yang kedua. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara, membelakangi kiblat, perbuatan yang banyak, makan dan minum, berhadas, tertawa, terkena najis, murtad, dan berubah niat. Sholat sunnah. Di antara macam-macam sholat sunnah ialah sholat jamaah, sholat tahajud, sholat id yaitu saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, sholat duha, sholat istiqo, sholat tahajud, tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat tarawih, dan sholat witir. Sekian dari saya penjelasan tentang bab sholat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.